benar. Setelah itu kita minta firman. Minta bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang tertulis. Saudara, Tuhan mau kita kaya loh. Dia bilang, aku yang kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Ada pendeta yang ngajarin kaya berdosa. Tolong tanya sebelahnya, mau kaya gak? Wah, kalau saudara nggak mau kaya, keterlaluan. Yesus mati supaya saudara kaya kok. Haleluya. Dia katakan, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau saudara cari semuanya, saudara bisa search di komputer, 70% lebih semua ayat Yesus ngomong tentang dagang. Tentang apa saudara? Tentang dunia niaga, tentang marketplace, tentang uang. Karena dia concern, karena dia tahu kita nggak bisa beli burger dengan bahasa roh. Mas, satu cheeseburger kurang batakasana, nggak bisa saudara. Haleluya. Setelah kita minta, kita harus terima. It needs a good attitude, saudara. Setelah kita terima, kita mesti belajar melihat bahwa semua yang dijanjikan pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Kita mulai mengakui, confess the word. Setelah itu kita mulai melakukan yang jadi bagian kita. Nah, ada banyak orang nggak balance, saudara. Dia minta, dia bilang Tuhan yang berperang ganti kita. Kita hanya berdiam diri saja. Ngaco, itu konteksnya. Lalu apa yang terakhir, saudara? Kita mulai bersyukur. Coba tolong lihat sebelahnya, kasih senyum. Apakah mukanya bersyukur, saudara? Kelihatan loh, muka bersyukur sama enggak, saudara? Saudara baca 1 Korintus 10, salah satu dari 5 dosa mereka dibinasakan karena mereka bersungut-sungut. Orang yang gak bersyukur, dia cuma bilang gini, Tuhan, lu gak sanggup jadi Tuhan. Cuma itu doang. Itu kurang ajar namanya, saudara. Nah, kita mau belajar dari 9 yang kita belajar, satu aja. Bagaimana nothing is impossible with God, yaitu melihat firman. Saudara, ada kuasa di dalam melihat. Saudara pernah ke restoran dan saudara bingung pilih menu karena semua gambarnya bagus-bagus, saudara. Itu kuasa dari melihat. Ada orang yang mau ke mall beli susu bayi, saudara, pulang bawa susu, bawa sendal, bawa tas, bawa sepatu. Itu kuasa dari melihat. Saudara, papa saya udah 2 tahun, 3 tahun tinggal di Manado, di Tomohon. Dia asal dari Belang, sekarang tinggal di Tomohon, dingin. Saya bilang, Pak, nggak ada kerjaan. Dia beli tanah masih murah. Dia bilang, Pak, mau nanam jagung, nanam terong, nanam, wah itu kalau panen, wah kelapa Manado enak-enak, saudara. Itu kelapanya manis, makan sama gula coklat aren di selut. Wah, itu nikmat ke orang Jakarta. Wah, pokoknya dia ada danaunya, segala macam. Saudara, itu mau makan ikan, tinggal pancing, goreng. Manis, saudara. Itu ikan masnya asli kan. Kalau biasa ikan mas kan dari kita, untuk kita, oleh kita kan. Jadi kita habis begini, goreng, itu nikmat punya. Kalau ini fresh, saudara. Akhirnya papa saya suruh ke sana. Itu dari jelek dia bikin bagus semuanya. Dia kerja, dia berkebun sendiri. Saya bilang, Pak, nggak ada kerjaan. Dia bilang, tenang aja. Dia bilang, Sulawesi Utara harus diselamatkan. Udah, waktu dia sampai di sana, terus saya ajak istri saya. Kita bengong, cuma ada suara jangkrik, cuma ada begini. Wah, saya bilang saya bisa mati berdiri di sini. Terus sepanjang mata melihat yang ada cuma apa? Pohon kelapa, rumput, anjing. Itu anjing. Kalau anjing, saudara paling takut lihat orang Manado. Maaf, orang Manado, orang Batak. Jadi saudara, dia lebih takut orang Manado, Batak. Papa saya orang Manado daripada lihat setan. Saudara, saya lihat anjing, lihat ayam, nggak lihat apa-apa. Saya bilang, Lus, kalau mau kaya, kita tinggal di Tomohon. Kenapa, saudara? Karena waktu kita melihat di kota metropolitan, hidupnya rusak apa? Lihat ini pengen ya, lihat ini pengen. Di sana saudara mau pakai celana pendek, kaos oblong, saudara nggak ada yang lihat kita. Haleluya. Nah, kembali kepada melihat, saudara. Kita harus belajar melihat apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Yesus bilang satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan, saudara mulai lihat keluarga besarmu diselamatkan. Setiap habis kebaktian saya ajak mereka doakan. Ayo kita doakan VIP list. Kita sebut very important person list. Karena kita nggak tahu umur mereka sampai kapan. Bisa tiba-tiba Tuhan panggil. Kemarin saudara gempa di Jakarta berapa skala Richter ya? Udah mungkin. Wah, itu goyang, saudara. Itu bisa terjadi apa aja. Di Padang, saudara, parah barusan ini terjadi. Kita nggak tahu, saudara. Orang ada satu anak rohani mama saya lagi proses penginjilan, saudara. Keluar jalan, dipatok ayam mati, saudara. Dipatok ayam mati, kan kurang heroik matinya, saudara. Jadi kita sebut VIP list. Waktu mereka berdoa, kalau saya ada di gereja, saya ajak mereka doa. Saya bilang ini, mulai lihat suamimu yang belum bertobat ada di samping kita minggu depan. Itu namanya belajar melihat. Saudara, loh, orang-orang di luar Kristen aja percaya melihat kok. Waktu saya kuliah dulu, ada sebuah gedung. Saya harus lihat jam terus nih. Saya waktunya 30-40 menit. Waktu saudara, saya lihat itu ada apa? Nah, ada horden kayak begini nih. Saya bilang, kenapa teman-teman saya pada ke situ ya? Penasaran, saya lihat. Waktu mereka keluar, saya lihat ada ibu-ibu, terus ada bola
Kayak bola kaca gitu saudara. Rupanya itu namanya pelihat, tukang ramal. Mereka minta dilihat, jadi yang keluar ada yang ketawa, ada yang nangis. Kalian lihat asmara buruk, keuangan buruk saudara. Nah saudara, Yesus yang mati di kayu salib tanggung semuanya itu supaya saudara punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau saudara lihat dan saudara pergi ke mall, saudara bisa dapat apa yang saudara lihat. Kalau saudara lihat semua janji ini sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Ini menjadi hak kita sebagai orang Kristen. Saudara, kita belajar satu statement, saudara. If I can see it, I can have it. 2, 3. If I can see it, I can have it. Tapi saudara jangan ngawur. Saudara ke showroom Mercy, saudara lihat S-Class, saudara gini, hurra patakasana. Sir, excuse me. If I can see it, I can have it. Nah, ada banyak karismatikan yang ngaco kan? Lihat rumah, yuk kita injek-injek. Siapa sih ngajar saudara injek-injek nanti kita jadi milik kita? Itu ada konteksnya di Yosua. Tapi sekarang kita mau belajar konteks yang benar. Setiap yang saudara lihat dalam firman Tuhan bicara jadi rema, we can say, if I can see it, I can have it. Sekarang saya mau lihat sebelahnya, ambil satu pasang, lihat matanya dan bilang gini, if you can see it, you can have it. Ayo dong saudara, lihat sebelahnya, ini mengalami mujizat, mesti aktif saudara. If you can see it, you can have it. Saudara, kenapa banyak orang, saudara, nggak mau belajar melihat? Dia bilang, sesat nih ajaran. Karena mereka nggak belajar firman. Yang pertama, mereka nggak tahu apa yang mereka mau miliki. Saudara, saya hampir setiap tahun, itu kali 4 tahun berturut-turut, saya ajarin tentang bagaimana mereka buat plan. Mereka harus tulis goal mereka. Ini udah tinggal berapa, sekarang Oktober, November, Desember. Saudara, saya evaluasi goal saya dengan istri. Dalam kesehatan, saudara, level kolesterol kita mau di mana, saudara? Kita LDL, HDL semuanya, saudara. Mau turun berapa kilo? Ini yang saya lagi perjuangkan, tinggal 3 bulan, saudara. Kita mau sport seminggu berapa kali? Ada orang udah beli 2 sepatu olahraga, saudara. Udah 2 tahun nggak dipakai-pakai. Nah, itu goal menolong, harus ditulis. Saya hari ini, tahun ini mau 1 orang diselamatkan. Ada saudara orang yang seperti Yesus dulu sekarang selama-lamanya tidak berubah. 10 tahun bergereja, cuma dia sama istrinya. Haleluya, bukan di tempat ini. Nah, harus bikin goal. Tahun ini kita bikin goal apa? The power of one. Jadi setiap kita bersama Yesus, kita yang ordinary sama dia yang extra, kita jadi extraordinary. Kita yang natural bersama dengan Tuhan yang super, kita jadi supernatural. Berarti setiap kita bisa menangkan 1 orang. Karena kan kalau mangga berbuahnya apa? Mangga. Jambu berbuahnya jambu. Berarti manusia harus berbuah manusia yang lain. Bikin goal. Saudara mau spend time sama istri. Dulu banyakkan ngeluyur. Apalagi secara rohani belum pernah habisin Alkitab. Bikin goalnya. Nah banyak orang gak jelas saudara. Nge-flow aja. Ntar gimana besok? Kumaha wengke, kumahang kewe gitu saudara bahasa Sundanya. Nah gak boleh. Orang Kristen harus bikin planning. Saya ajarin mereka mau pensiunnya mau gimana? Mau susah atau mau hidup senang? Harus plan. Kalau mau liburan, harus plan. Saudara mau memberi untuk pembangunan, kita setiap tahun raising fund, kita lagi udah mau completed, izin kita sebulan lagi keluar, kita mesti bangun dengan biaya yang besar. Saya sebagai pastor harus ngajarin. Saya Tuhan, nanti bulan November 29, saya dari tahun lalu, Tuhan kita mau kasih berapa Tuhan? Dan saya tabungin. Kalau saya mau kasih misalnya sekian, saya harus tabung, berarti setiap bulan saya harus sisihkan sekian. Dan Tuhan berkati waktu kita bikin plan. Tapi banyak orang buta. Nggak tahu plannya hari ini mau kemana, 5 tahun ke depan mau gimana. Saudara, kita orang percaya harus punya plan supaya kita lihat plan itu bersama dengan Tuhan pasti akan terwujud. Yang kedua,